kurang lebih 5 orang. Nah, 5 orang ini dengan beberapa penjelasan yang disampaikan tadi. Terima kasih kepada Pak Yoko tadi. Beliau menyampaikan kronologis atau semacam kelas balik tentang bagaimana proses itu seperti yang dijelaskan tadi. Saya kira pada tahun itu kita sama-sama mengikuti dengan baik proses itu sampai dengan undang-undang itu ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Yoko tadi. Kemudian ada penekanan tadi dalam penjelasan itu terkait tentang sebenarnya ini tidak menjadi tugas utama, tidak menjadi hanya menjadi tugas pemerintah, tapi lebih kepada masyarakat adat atau dewan adat ini menjadi bagian yang bagaimana mendorong proses itu bisa berjalan. Apapun juga dilakukan oleh pemerintah itu ada atau dana itu dialokasikan, mestinya kalau tidak juga diawasi oleh masyarakat adat, dewan adat, dan seterusnya tidak bisa berjalan. Jadi penekanan beliau tadi bahwa ini harus menjadi bersama-sama dewan adat atau tokoh-tokoh adat untuk memberi perhatian dalam proses penggunaan pelaksanaan proses itu sendiri. Kemudian yang berikut terkait tentang ada dana pembinaan untuk dewan adat dan seterusnya. Kondisi secara teknis saya sendiri tidak melihat itu ada di dalam undang-undang, mungkin secara pelaksananya itu akan menjadi bahan diskusi yang dilakukan oleh pimpinan. Mungkin kembali kepada asisten tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa yang mengatur itu adalah kalau itu di Pemprov atau di kawasan kota itu adalah sekda, karena dia sebagai ketua PDAPD dan di dalamnya kemudian dan orang seterusnya teknis mengatur pertanyaan itu. Jadi kalau ditetapkan atau diatur langsung di dalam undang-undang khusus kita tidak kemudian kita tidak baca dalam pasal atau ayat yang dalam undang-undang itu tidak menentukan itu. Kemudian yang berikut lagi tadi dari ada yang siapa, yaitu di belakang tadi tentang evaluasi pejabat. Saya kira ini sudah secara struktur itu ada baik di provinsi dan kabupaten kota itu dilakukan. Evaluasi masa pejabat dan saya kira secara general melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada tentang bagaimana evaluasi pejabat yang harus proses untuk menduduki satu job tertentu dan seterusnya ada mekanisme dan itu sudah berjalan, akan berjalan. Mudah-mudahan gubernur kita baru atau bupati wali kota yang baru dipilih ini menjadi catatan dan sedang dilakukan. Apa yang disampaikan Pak Asisten tadi itu menjadi satu catatan bagi kita semua, khusus untuk tokoh adat dan lain, bahwa tidak hanya berjuang untuk bupati wali kota, tapi sekda juga harus menjadi perhatian dalam mengolahnya dan sekda. Saya kira itu masuk sama itu penting untuk sama-sama diperhatikan. Tapi kewenangan tetap ada pada BPK karena ada aturan dan itu harus dilakukan. Kemudian hal lain lagi yang disampaikan tadi oleh mahasiswa dari beberapa wilayah tadi, apakah masyarakat sudah merasakan otsus itu atau belum. Karena dalam penjelasan itu tadi sudah disampaikan fokusnya dampaknya itu ada infrastruktur, ada pendidikan, kesehatan, kelembagaan, dan memang tidak jalan tapi sedang didorong untuk harus maksimalkan dalam kepemimpinan lain di pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, sehingga ke depan hasilnya bisa dirasakan. Mungkin selama ini kondisi itu tidak dirasakan secara merata di seluruh kabupaten kota, tapi berharap ke depan lebih maksimalkan lagi untuk ini bisa dirasakan. Kemudian ada lagi yang mungkin saya komentari lagi khusus untuk infrastruktur terakhir
DPRK dengan PKR menjadi 2 orang sudah dilantik, kalau tidak salah sudah dilantik. Kemudian hal lain lagi yang menjadi kewenangan dalam undang-undang omnibus itu misalkan diatur untuk rekrutmen CPNS. Kita lihat di undang-undang tahun ini yang 2022 itu mengatur untuk formasi OAP 80%, non-OAP 20%. Dan ke depan ini menjadi perhatian untuk PPK atau bupati wali kota di masing-masing daerah bisa melaksanakan. Mungkin itu beberapa bisa saya komentari dari pandangan dan pendapat yang disampaikan tadi. Hal-hal lain nanti akan dijelaskan atau ditanggapi lagi oleh Pak Sistem. Silakan. Selamat siang. Pertama-tama ya, untuk terima kasih informasi dan hal perlu kita sama mengerti tentang khusus harus kita hanya bicara uang tetapi kewenangan dan kasih untuk masukan. Yang kedua dari itu yang di belakang tadi, ya selama kami sudah memenuhi dan kita lapor kepada pemerintah mungkin diperhatikan jalur ekspor lampu penerangan dan posisi kami. Terima kasih informasinya ya, itu mengenai dari orang yang tentang khusus. Ya, Bapak mungkin saya kota saja. Kalau kamu bilang tidak berhasil dan sebagainya, saya tidak akan berkomentar itu. Di kota dari 2002 sampai sekarang itu, kalau kita hitung dalam khusus di kota, menurut data yang saya 1,7 triliun. 1,7 triliun bukan uang kecil. 1,7 triliun itu uang kecil. Kalau kita bilang tidak berhasil, itu kan kita menyangkal diri sendiri. Uang itu kita pakai dengan apa? Itu pertama, poin pertama. Di kota ini, kota Pasar Merah itu punya angka ya, masing-masing. Kepala dia punya dan kalau kota saya cuma itu sampai 2020, 25. Besok saya ada turun sedikit karena ada efisiensi 20% itu turun, jadi tapi ada masih ada. Kalau kita buat aktif tanya di ondo-ondo di kota ini, kemarin dia khusus, nanti mereka bilang khusus di kota berhasil, dan dia sudah punya mobil, tidak khusus. Ondo di kota satu, ondo ya Pak Ismail juga dengan kita diskusi. Di Ondo punya suara sendiri. Tapi di Ondo itu satu Ondo itu 200 juta. 1 triliun 1 bulan 100 juta. Dana khusus. Kalau dalam khusus berhasil tetap berhasil dan doa menikmati gitu. Pendidikan dalam khusus itu sampai di SD, SMP dan intervensi di pos dan anak sekolah dibiayai. Kalau kita berhasil, misalkan demikian, tapi tinggal dalam persentasenya. Jadi betul di kota kalau kategori umum itu berhasil. Tinggal perspektif kita memandangnya. Kalau kita menyangkal 1,7 triliun ini dan bisa tahu kita berdoa terbuka. Pak, uang besar Pak. Kalau diperiksa lagi makanya dari 2002 sampai 2020.
besar untuk kota. Jadi kita apa kita ada laporan jelas. Kalau mau lihat bisa kita kasih. Tapi ada 5 itu ada harus kita kasih. Jadi dana mobil yang dipakai oleh para owner di kota itu dari dana. Pertanyaannya, kenapa kabupaten tidak disediakan? Kami dipakai itu kalau harus berani, gitu. Harus berani. Karena ada aturan yang dibuat. Kasih masker yang kecil. Kalau belum kecil. Ada proteksi atau masyarakat ada poinnya itu ada proteksi untuk masyarakat ada kampung itu poinnya itu baru bisa datang tidak itu ketemu dan itu tidak ada pemeriksaan tidak ada aman. Jadi begitu. Kalau dari Membangun saya tidak tahu masalahnya apa, tapi kalau kita bisa transparan bahwa saudara khusus demikian. Karena kita ada berbiaya dikirim ke luar negeri, kita ada khusus. Dan khusus yang orang bapak itu kan memang sudah bisa. Karena di luar negeri dan di dalam negeri kita ada khusus. Satu SPP 1 tahun berapa? 500 juta. Itu orang tua itu bagus. Kalau kita tidak berhasil, kita berdiri sendiri. Kita menyangkal ada banyak dalam negeri. Itu pakai dana. Kemudian kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Andi dan pantai jaga sama-sama. Mungkin ada yang mirip-mirip sedikit dikasih lurus. Ya itu pikiran saya begitu. Pikiran saya bahwa pilih makan itu jangan sampai ada jatuh pada orang lain. Itu yang mungkin dikawal deh. Kalau lembaga ini bisa kawal luar biasa. Karena saya lihat ini fenomenanya di atas itu. Fenomenanya di atas itu dengan ya kita sarankan ke pemerintah pusat jangan di kantor khusus saja. Pemerintah pusat mari sama kita menolong masyarakat supaya tidak menikah. Kalau khusus bukan BLT, jangan bikin BLT lagi. Nanti semua orang harus berjalan. Tidak khusus BLT, kita ada dana yang lain seperti BLT. Jadi kita berpikir khusus kesehatan, pendidikan, itu ada empat dan infrastruktur. Kalau orang bilang infrastruktur mungkin itu bisa rekomendasi. Cuma dana daun di pusat itu dia sudah tahun ini 2 tahun ini untuk pembangunan fisik tidak ada. Daun TI tidak ada. Kalau misalnya kita dapat khusus untuk bangun rumah sakit, misalnya sekolah, harus tidak ada pembangunan lagi. Jadi ya kalau saya berpikir kalau infrastruktur tetap kita mungkin kita minta kalau yang kerja orang Papua pekerjaan dan otsus itu yang kerja itu adalah orang Papua. Ya orang Papua yang masyarakat, yang CV, yang ini dan lain, jangan pinjam gitu. Ya, ini juga jadi soal pinjam dari Pak Haji dan lain-lain. Mungkin hal-hal yang kita rapikan di situ. Kalau bilang kasih betul, mungkin kita pikir-pikir dulu dana pusat itu pembangunan fisik sudah mulai berkurang. Nanti kita biaya rumah sakit dan lain-lain. Iya mungkin begitu. Kalau pernyataan saya tidak saja fokus di Kota Jayapura, saya berbuat dalam berhasil. Karena ini orang itu mobil dengan pendidikan, anak-anak kita jual negeri
Kalau kita mau melakukan masalah berarti pemimpinnya. Apa itu? Pemimpinnya bermasalah bukan dalam konstitusi. Urusan itu tidak kaitan dengan provinsi. Boleh diserahkan pada daerah masing-masing. Jika bukan daerah itu menerjemahkan atau tentunya mencatat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke diskusi kedua dengan 5 penanya lagi. Dia punya SOP seperti tadi, nama. Kita masuk di segmen Yang berikutnya ditanyakan untuk kepada sesi siapa, tanya jawab. langsung di Segmen poin-poinnya saja. Saya di Papua. Di sini saya nama kebetulan terkait dengan kita punya tema. Menurut saya di tanah Papua ini dengan menggunakan kewenangan desentralisasi di tanah Papua oleh pimpinan gubernur, bupati, wali kota, sehingga otsus ini tidak berjalan baik. Desentralisasi ini berbicara tentang kewenangan dari pusat itu memberikan kepada daerah untuk mengatur daerah itu sendiri. Namun saat ini bupati, bahkan gubernur sampai wali kota tidak pernah buat hal itu baik. Beberapa gejolak yang terjadi di tanah Papua ini kelalaian dari pimpinan kita di tanah Papua. Kalau kita bicara otsus, percuma. Karena yang kelola otsus ini adalah pimpinan. Jadi kalau pimpinan bagus, maka otsus ini direalisasikan dengan baik. Itu menurut saya. Beberapa pernyataan yang sudah dibicarakan di media sosial oleh Bapak Wali Kota bahwa pendidikan gratis. Sampai saat ini kita lihat pendidikan tidak ada yang gratis. Jangan main di media sosial, barang itu turun langsung lakukan. Itu di mana Pak? Di kota atau di mana? Ini saya bicara khusus di tanah Papua sini, di Papua, di provinsi Papua. Kota kan itu masih kurang di kota. Salah bicara tadi. Jadi saya harapkan kepada Bapak Wali Kota turun pagi. Lihat, sekarang saya dengar isu yang berkembang, khususnya di Munchen sana itu. Kita punya mahasiswa banyak yang terkendala. Itu kurang ada kontrol dari Bapak Dora. Kenapa mahasiswa yang sudah lama punya masih tahan di situ? Tegur itu rektor Munchen. Masalah ini terjadi di kedokteran, bagian kedokterannya. Coba kontrol itu. Sampai orang Papua asli saja tidak diizinkan untuk melanjutkan profesi. Di balik itu ada apa? Di balik itu ada. Saya rasa seminar yang dilakukan hari ini momen yang pas sekali untuk kita bicara. Tapi ada kekurangan, yaitu bupati dan gubernur, wali kota sendiri tidak ada di sini. Tapi saya percaya bahwa sebagai perpanjangan tangan dari beliau mereka, tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Ini diskusi yang serius, bukan kita dengar gangguan di jalan. Ini diskusi serius yang harus perhatikan dengan baik. Terima kasih. Mungkin saja kalau saya punya kata-kata terlalu keras dan ada salah, saya minta maaf. Saya harus jalan. Terima kasih. Saya kembalikan waktu. demikian tadi dari teman kita dari tim aktivis. Terima kasih. Saya teman-teman saya tinggal langsung ke Pak Gubernur. Entah saya yang wakil dan sekarang Pak Gubernur. Bapak, saya mau sampaikan Otsus nomor 2 tahun 2021 dengan 2 peraturan pemerintah. Kemarin di Undang-Undang nomor 2 ayat 21 tahun 2001 satu peraturan pemerintah itu tentang MRP
54 Juntuh 4. Sekarang sudah 2 peraturan pemerintah Deporkada 106 dengan 107. Saya mohon kepada Bapak Gubernur segera sampaikan kepada Biro Hukum untuk segera duduk bersama DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota untuk lahirkan sebuah Perdasus. Karena hari ini kita bicara sehebat apapun, bicara Otsus, bicara Perdasus. Bicara Perdasus nanti itu ada lintas sektor dari pusat, ada peraturan pemerintah dan itu. Tapi bicara kekhususan hari ini, bicara Perdasus. Hari ini kenapa uang Otsus bisa jalan? Karena implementasinya tidak ada Perdasus. Kemarin kita sudah berkelahi tentang pasal 8 hak politik orang Papua. Dampaknya apa? Dampak dari Perdasusnya tidak ada. Hari ini saya harapkan dalam seminar ini, Bapak sampaikan kepada Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Papua, segera bentuk tim dan libatkan seluruh komponen adat, DPRP. Saya belum panggil DPRP karena belum ada kursi pengangkatan. DPRD Provinsi, DPRK Kabupaten Kota, karena sudah terisi pengangkatan. Untuk segera kita rumuskan Perdasus. Saya kira itu saja penyampaian saya. Terima kasih, saya kembalikan. Dari Bapak Ondo ya. Kedua narasumber yang saya hormati, Bapak-bapak adat beserta Otsus yang berbahagia pada siang ini. Kesempatan ini saya menyampaikan 2 persoalan. Persoalan yang pertama, Kota Jayapura itu dianggap berhasil Otsus oleh pemateri tadi. Mengapa? Karena gereja, bar, tempat jual bir, dan prostitusi, tiga-tiga ini tumbuh-subur. Saya kembali kepada pemberi firman Tuhan tadi, jangan taruh barang-barang itu di depan, taruh Injil di depan. Ini mohon dikoreksi sebentar. Mungkin kabupaten lain tidak berjalan ke Injil yang di depan. Baik, yang kedua, 24 tahun silam, gereja tumbuh dengan tidak subur di dalam ruang otonomi khusus. Pertanyaannya, ada tidak sumber dana Otsus yang datang ke gereja melalui sinode? 24 tahun tidak pernah sinode menyampaikan kepada gereja-gerejanya kalau kami terima dana Otsus. Berapa besaran dana itu? Sampai gereja itu membangun gerejanya dengan uang persembahan daripada umat. Apakah begitu selama ini? Kenapa tidak pernah pemerintah provinsi sebagai filter yang Otsus membuka ruang untuk masing-masing sinode dari 7 sinode di tanah Papua yang Otsus jelas bertahan? Tapi uang itu tidak masuk ke dalam sistem adil keuangan di gereja itu atau di sinode itu, karena dia mengajak nilai persembahan dan perpuluhan. Tapi itu dia masuk langsung kepada pimpinan sinode. Pimpinan sinode ambil uang di sinode dengan reputasi yang jelas, stempel yang jelas, tetapi tidak dibawa ke dalam gereja ini. Saya mohon kepada Pak Gubernur yang mewakili atau yang diwakili untuk bisa memberikan keterangan. Kemudian pemerintah yang baru ini belum masuk ke dalam tahapan pembayaran atau penyerahan dana di tahap ini. Gubernur almarhum dan yang lain-lain. Kalau memang itu ada, kami tahu ada berapa besar aja. Sampai kami dari gereja yang saya ada di dalamnya tidak pernah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin oleh gubernur terdahulu yang sudah ada. Kurang lebih begitu, memberkati salam saya. Dari toko gereja. Baik, terima kasih mewakili. Mungkin tidak banyak pertanyaan, penjelasannya sudah jelas. Ini usulan, apakah bisa diterima atau tidak? Sehingga masyarakat tidak rasakan ini dana Otsus kasih ke Ondo, tapi cukup Ondo saja yang dinikmati dengan kepala suku. Terus ke masyarakat
Pertanyaannya dia masyarakat, dia makan apa? Biaya buat anak sekolah dan lain-lain. Seperti ada laki-laki yang tanya kesulitan biaya. Seperti ibu hamil kemarin meninggal karena kekurangan biaya. Ini kita lihat yang di depan mata saja, realistis. Tidak berpikir. Saya pikir dana otsus ini dia membuat raja-raja kecil sesuai dengan tema yang di atas itu. Jadi membuat raja-raja kecil di provinsi, kota maupun kabupaten. Disitulah terjadi pembengkakan dan penggunaan. Entah untuk apa, sedangkan dana otsus tadi nilainya besar. Saya pikir kenapa tidak seperti Bapak dari wali kota tadi bilang, BLT itu tidak perlu. Itu nanti melahirkan apa? Korupsi. Saya pikir tidak perlu. Tadi Bapak Pendeta sudah jelaskan. Apakah kita yang di depan, ataukah otsus yang di depan? Jadi kalau kita percaya, kita berikan kepada masyarakat sehingga tidak berbicara pokok merdeka. Itu otsus lahir dari pokok merdeka. Harus berikan kepada masyarakat. Masyarakat rasakan. Berikan kepada rekening. Suruh mereka pakai rekening masing-masing. Berikan. Supaya mama-mama yang di kampung, mereka juga punya hak untuk terimakan otsus. Bukan sebatas dengar. Saya pikir masuk itu bukan urusan otsus. Itu masuk saja ke dag dan daun. Itu tanggung jawab pemerintah pusat. Tadi abang saya sudah sampaikan bahwa infrastruktur itu dihapus, saya setuju. Hapus saja, itu garis uang. Kita tidak perlu dengan infrastruktur. Baik, terima kasih, itu saja. Usulan. Terima kasih. Waktu Bapak Ondo ya. Baik, terima kasih untuk laporan kesempatan yang saya terima. Yang saya hormati para narasumber dan mediator yang sudah berkenan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Herman Deda. Saya hanya punya kapasitas sebagai Ketua Dewan Adat Buya Akhiran dan kawan saya dari Kampung Netar sampai di Abepura itu hak wilayah yang bisa saya kelola dalam status keadaan saya. Yang saya mau sampaikan di sini, pepatah bilang begini, jauh berjalan banyak yang dilihat, lama hidup banyak yang dirasakan. Otsus sudah terjadi dan kita sudah sangat jauh berjalan, 24 tahun kita jalan, tapi belum pernah berlari untuk mencapai tujuan. Nah, sumpah aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari untuk mencapai apa yang ada di hadapan. Kita tidak berlari seperti yang disampaikan Rasul Paulus. Kita sampai saat ini masih berjalan dan tidak seperti yang Rasul Paulus sampaikan untuk kita. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan kepada narasumber berdua bahwa di dalam 4 item tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yoko, yaitu aspirasi, afirmasi, partisipasi, dan proteksi serta power. 4 bagian ini itu menjadi pilar untuk otonomi khusus di Papua. Tapi yang terjadi hanya 3 saja. Yang terakhir yaitu power, itu belum terjadi di Papua. Kita tidak merasakan itu. Dan yang merasakan itu hanya mereka-mereka yang bisa mengatur seperti yang tadi ada laki-laki bilang, desentralisasi. Jadi jangan sampai hal itu terjadi lagi. Oleh sebab itu, yang menjadi harapan saya mau tanya kepada Bapak berdua sekarang, siapa yang monitoring dana otsus? Dan yang kedua, siapa yang audit dana otsus? Kalau masyarakat yang audit, masyarakat yang monitoring dana itu melalui lembaga-lembaga, maka semua masyarakat bisa merasakan hal itu. Percuma kalau ada kartu sehat, percuma kalau ada kartu pendidikan, dan yang lain yang dirasakan oleh masyarakat Papua, masyarakat pribumi, tapi implementasinya belum ada sampai hari ini. Coba dipikirkan kembali. Yang pertama, siapa yang audit? Yang kedua, monitoringnya siapa? Dan lembaganya apa? Supaya kita tahu. Kalau MRP, dia lembaga kultur yang mengayomi. Tetapi harus ada wadah-wadah kecil yang membangun aspirasi untuk menjaga netralitas daripada
uang otsus dan sistem yang ada. Kenapa? Karena otsus ini dibangun ada dua sisi, yaitu tadi yang disampaikan oleh Bapak Yogu kepada kita. Itu bagian itu yang harus kita jaga. Belum ada sampai sekarang. Jadi kita harus buat penerapan-penerapan. Dan harapan saya, kalau bisa ada lembaga-lembaga kajian, bukan lembaga kajian, organisasi kajian yang bisa mewadahi, supaya bisa buat monitoring, baik itu kepada MRP, kepada lembaga pemerintahan, supaya sama-sama jangan mereka hanya menggunakan nama besar masyarakat, tapi mengimplementasikan itu sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu saja. Kasihan situasi yang terjadi sampai saat ini. Kita hanya bisa melihat, mendengar dengan hati, tapi kita tidak pernah bekerja dengan kasih untuk membangun Papua. Itu yang jadi harapan saya supaya bisa diperhatikan dan dilihat. Terus yang berikut lagi yaitu kalau bisa ada tim perumus yang bisa merumuskan pertemuan hari ini. Kenapa ada seminar? Kita buat tim perumus harus melakukan itu untuk jaga. Ada alasan-alasan lain seperti langkah-langkah politik yang kita hadapi kemarin. Di sana wadah umumnya disampaikan bahwa yang jadi kepala daerah provinsi, bahkan kepala daerah kabupaten kota adalah orang asli Papua karena belum ada pemekaran provinsi. Tapi kalau ke depannya kita harus buat kepala daerah provinsi dan kabupaten kota adalah orang asli provinsi Papua. Ditambahkan Papua supaya jelas. Jangan orang asli Papua, otomatis dari wilayah-wilayah adat lain bisa ikut mengambil bagian bersama dengan kita. Dan ini juga mematikan karakter kita untuk bagaimana kita membangun sistem yang ada di sini. Percuma kalau kita kumpul dalam wadah untuk bicara, tapi kita tidak punya penegasan-penegasan dari sistem pemerintahan yang ada. MRP jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, DPR jalan sendiri, sedangkan ormas-ormas yang ada yang bisa jadi mitra kerja, mereka bisa berjalan sendiri hanya untuk cari sensasi saja, seolah-olah itu yang disampaikan oleh pemerintah. Karena apa? Mereka punya dana hibah atau dana pembinaan. Tapi keluhan hari ini, Pak Adip Mata bisa sampaikan bahwa dia belum pernah terima dana hibah. Mungkin saja kegiatan hari ini dilakukannya dengan dana pribadi atau dana organisasi yang dikumpul karena dalam anggaran dasar rumah tangga, yaitu sumbangan-sumbangan pribadi. Langkah-langkah ini harus kita lihat supaya bisa kita jaga wadah ini dengan baik dan kedepannya kita bisa jalan dengan baik. Dan yang berikut yaitu dana hibah dari otsus itu jelas. Kenapa ormas-ormas yang ada di pemerintah, yang ada di Kesbang tidak dialokasikan saja langsung? Kalau dia bicara tentang sistem keadatan di Papua, bicara tentang perempuan Papua, bicara tentang pendidikan di Papua, kenapa tidak dialokasikan? Dikasih hanya untuk organisasi-organisasi terpimpin saja, organisasi-organisasi aspirasi saja, organisasi-organisasi struktural saja. Ini harus dihitung baik, supaya jangan sampai ini jadi kendala-kendala. Uang sudah sangat besar sekali. Tadi dari kota sudah sampaikan dengan berapa besar yang masuk. Tapi saya sedikit protes, Bapak izin, karena yang apa yang Bapak sampaikan memang betul. Tapi ada pengamat-pengamat dari kabupaten lain seperti dari Kabupaten Sarmi, Membramo sudah sampaikan tadi. Bapak Wali Kota bilang digratiskan, tapi belum saja. Nah, ini jangan sampai membuat pamor kita menjadi turun karena spesifikasi publik yang begitu ditonjolkan, tapi dalam implementasi belum ada sama sekali. Harus ada tanda kutip untuk kita dalam perhatian. Hari ini kita datang, kita bertujuan untuk membawa rekomendasi Adip Mata sebagai pilar yang bisa bawa aspirasi untuk MRP, dan MRP harus mengawal itu sampai di DPRP dan putuskan. Jadi satu keputusan yang mutlak. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ini yang harus kita lakukan. Karena ormas-ormas yang ada saat ini, mereka tidak pernah saja melakukan hal ini, yaitu mengawal aspirasi ke MRP, mengawal aspirasi dari MRP sampai di DPR dan diputuskan oleh DPR. Sehingga kalau hari ini ada forum ini, seminar ini, sudah 3 kali kita bukan lagi merangkak, tapi kita harus berlari. Jangan kita berjalan, karena OSUS hanya tinggal beberapa tahun saja. Kasihan
Kalau saya sudah sekarang umur 54 tahun, saya sudah jadi 60 tahun, kasihan anak-anak saya. Seperti itu. Jadi jangan kita tunggu. Kalau bisa Bapak berdua sampaikan hal ini supaya ada kebijakan-kebijakan khusus yang tidak bisa diganggu oleh sisi-sisi lain untuk membicaki afirmasi anak asli Papua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke, tadi Terakhir dari Ibu Dimana, pendeta Marga. Karena nanti di luar dari kegiatan ini, saya tidak sempat punya waktu Bapak berdua depan, jadi saya mengajukan pertanyaan untuk Bapak berdua. Asisten satu dari Kota Jayapura dan staf ahli dari Gubernur. Terkait dengan situasi hari ini, tim dari Kementerian Dalam Negeri 8 orang sedang mengaudit ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Sebelum saya masuk ke situ, dana khusus itu kan sudah jelas terbagi 3. Satu sifatnya umum, yang kedua khusus, ketiga untuk infrastruktur. Saya tidak tahu kesempatan ini masuk di khusus atau umum. Bapak berdua yang tahu. Nanti tolong jawab pertanyaan saya yang sebentar saya ajukan. Terkait dengan kasus ibu dan anak yang meninggal, saya yang berdiri terima telepon dan Jakarta pergi untuk mendoakan mayat, tapi mayat sudah dikirim ke kampung. Jadi hari ini juga di media ramai sudah memberi respon tanggapan. Saya tidak bahas soal itu. Pertanyaan saya tunjukkan kepada staf ahli dari kantor gubernur. Provinsi Papua memiliki berapa rumah sakit yang milik pemerintah Provinsi Papua? Nah, Jawa Barat kan termasuk salah satu ya, itu milik pemerintah Kabupaten Jayapura. Rumah sakit Apipura itu juga milik pemerintah Kota Jayapura. Kebetulan Bapak asisten satu ada di tempat. Rumah sakit Doktua, saya tidak tahu. Di luar dari itu sifatnya swasta. Pertanyaan saya kepada Bapak berdua, punya data tidak berapa banyak dokter spesial kandungan khusus orang asli Papua, baik laki-laki maupun perempuan, yang sedang bekerja sampai dengan hari ini di 3 rumah sakit yang tadi saya sebut, supaya jangan terjadi kasus yang kita sudah lewati beberapa hari yang lalu. Ibu Iren Sobai bersama dengan bayinya, mereka berasal dari kampung Hobong. Nah, itu pertanyaan saya. Rumah sakit Jawa Barat pasti punya kekurangan. Salah satunya adalah ambulans, hanya satu saja operasi. Itu tidak bisa rumah sakit milik pemerintah masa ambulans cuma satu. Terus dokter spesial itu ada berapa banyak yang asli orang Papua, supaya tidak terjadi perasaan orang asli dengan orang Papua dengan non Papua. Jangan beradu di dalam tempat kerja. Jadi jangan rakyat kecil jadi korban. Rumah sakit Doktua Apipura juga begitu. Fasilitasnya sudah dikontrol tidak oleh pemerintah dan rumah sakit Doktua. Pertanyaan yang tadi saya tanyakan, saya mengikuti statement dari Wakil Presiden Gibran Rakabumi dalam tahun ini. Dia memunculkan statement bahwa di Provinsi Papua di Kota Jayapura rumah sakit ada satu rumah sakit yang fasilitasnya semua lengkap. Jadi pasien tidak perlu lagi rujuk di luar keluar Pulau Jawa, cukup di Kota Jayapura. Bapak berdua bisa jawab, kira-kira rumah sakit itu rumah sakit yang mana? Rumah sakit Doktua kah, Apipura atau Jawa Barat? Mungkin itu ya. Minta maaf, saya kembalikan waktu. Yang tadi dari pendeta Moni langsung dijawab ya oleh ahli dan Bapak asisten. Pak, ada siapa tadi? Nah, ini ada yang perlu klarifikasi di sini. Misalkan tadi disebut tentang pemerintah harus meregulator dan seterusnya. Kewenangan itu tidak ada di pemerintah provinsi atau pemerintah kota, karena UNCE lembaga tinggi yang analisis misalkan UNCE dan lain itu kewenangan dari Kementerian Pendidikan. Kalau ini menjadi masukan yang mungkin disampaikan secara berjenjang ke atas, kemudian
Kemudian yang berikut terkait tentang dana otsus untuk gereja, Pak Satpam, politik zamannya dulu Pak Satpam, Bapak Suebu, terus juga di zamannya Pak Samosa dulu, kemudian yang paling menjamur untuk gereja-gereja itu pada saat Pak Presiden menjadi gubernur. Kebijakan tadi waktu itu untuk memberikan dana pertumbuhan dari dana otsus untuk dibagi ke lembaga-lembaga agama. Lembaga agama itu selain Kristen, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, dan seterusnya. Khusus untuk lembaga agama yang lingkupnya itu Kristen, Protestan, Katolik, dan termasuk di dalamnya Advent. Setahu saya itu ada dibagi setiap tahun selama Presiden itu dibagi kebetulan di dalam gereja itu saya bagian dari musik itu dan selalu hadir melihat bagaimana alokasi anggaran itu jelas dibagi kepada seluruh lembaga agama. Yang paling sering disoroti itu bahwa pada saat ada dana seperti dilakukan maka beberapa sinode itu pecah-pecah. Ya, menjadi cerita fakta betul terjadi ada beberapa gereja-gereja denominasi gereja berkembang di provinsi Papua itu pecah karena mereka rebutan dengan bantuan dana. Tapi itu berlaku sampai dengan setelah 2024 kemarin. Tahun ini tidak ada. Tahun 2025 ini tidak ada alokasi anggaran itu. Atau mungkin tahun depan atau tidak kita tidak tahu. Tapi sampai dari 2024 itu dibagi ke semua lembaga agama. Misalkan di gereja-gereja yang ada Protestan, gereja-gereja itu sinode kalau saya tahu di kantor agama pemerintah provinsi Papua itu ada kurang lebih 42 denominasi. 42 itu semuanya mendapat bagian termasuk Islam, Hindu, dan Katolik. Itu kemudian dana otsus untuk nanti Pak Presiden jawab. Karena di kota itu sudah dikasih semua itu. Membawa jadi apakah waktu itu dibagi atau tidak. Kemudian terkait tentang monitoring dana atau audit dana ini seperti disebutkan tadi. Sebenarnya monitoring audit ini lembaga yang sudah ada. Yang pemerintah sudah ada inspektorat, BPK, semua sudah ada. Sedangkan mengawas pembangunan itu dari DPR, baik kota atau provinsi itu sudah ada secara nasional DPR. Seluruh program pembangunan selalu awas dari lembaga kita maupun daerah. Kalau misalkan ada masalah terkait tentang itu selalu dialami oleh inspektorat atau BPK. Kalau ada temuan dan proses untuk harus dikembalikan ke atas pejabat di. Kemudian yang berikut tentang pertanyaan itu di belakang tadi tentang beberapa rumah sakit tadi. Rumah sakit di Kota Jayapura adalah pemerintah itu, misalkan kita rumah sakit AB yang milik pemerintah provinsi. Rumah sakit khusus atau dulu rumah sakit jiwa berubah menjadi rumah sakit khusus. Rumah sakit AB dan rumah sakit berdua itu milik pemerintah provinsi Papua. Tapi letaknya di wilayah Kota Jayapura. Kemudian rumah sakit luar di Kabupaten Jayapura itu milik pemerintah Kabupaten Jayapura. Satu rumah sakit lagi sesuai dengan pernyataan Pak Wapres tadi yang sempat singgung, itu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diresmikan oleh Pak Wapres beberapa bulan yang lalu. Itu ada lokasinya di belakang lapangan Tribun Kroy.
ini sedang dilakukan audit oleh dua lembaga, dua kementerian. Kementerian Kesehatan secara teknis terkait tentang bagaimana mengelola rumah sakit ini, kemudian Kementerian Dalam Negeri terkait tentang ketentuan aturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengelolanya. Jadi di audit itu aturannya, orangnya, dananya, bagaimana melayani ada perkara yang begitu, baik Kemendagri dan juga Kementerian Kesehatan sedang dilakukan. Kita menguasai seperti apa. Kemudian Pak Gubernur juga langsung diperintahkan untuk memberi perhatian untuk semua hal yang dibutuhkan oleh keluarga itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa hal yang diperlukan dan saya persilakan para sesungguhnya. Demikian tadi jawaban dari staf ahli gubernur. Terima kasih. Menyangkut rumah sakit ini, kota kita punya rumah sakit terkenal dan di sekolah masih di PD, masih di bawah. Yang di AB itu menjadi provinsi. AB kedua dulu pemda provinsi. Walaupun ada di kota Ya. Walaupun ada di kota. Ya. Jadi untuk kasus ini ya saya sedikit informasi dari minta kepada dinas kesehatan. Dia menyampaikan beberapa kronologis, tapi saya pikir dia perlu kita bahas. Kronologis karena ini sudah merupakan luka yang mendalam. Jadi persoalannya siapa yang salah, siapa yang benar ini. Ada tentu yang dibentuk oleh Pak Gubernur untuk bersama-sama dengan tim dari pusat untuk mengevaluasi kasus ini. Ya sudah ada rapat yang berlangsung di kantor Gubernur dan evaluasi rumah sakit yang jadi masalah. Ya terima kasih perhatian kita untuk hari ini. Ya ini tidak bisa Pemda kota, Pemda kabupaten bisa ada atau tidak. Jadinya sebuah dilema yang luar biasa. Jadi mari kita lihat dari sisi hikmahnya untuk kita berambil lebih baiknya ke depan lebih baik. Jangan ada lagi korban yang terjadi di negeri kita. Yang berikut tentang evaluasi dan notus, ya kalau lembaga-lembaga berkewenangan ini ya PPK dan lain-lain. Kalau masyarakat ingin evaluasi silakan. Tapi kalau PPK yang sudah keluar itu sudah rutin dan sudah rutin memeriksa dan untuk memeriksa dana khusus ada ketat sekali. Yang ditanya satu itu yang paling kita itu manfaat, aspek manfaat yang masyarakat menerima. Itu juga akan dipoinnya di situ. Apakah itu bermanfaat? Dari Bapak dari masyarakat yang sampaikan dan kalau tadi itu di kota Bapak, saya kira kalau di kota. Kalau masyarakat itu di kampung-kampung kita di kota itu uangnya banyak sekali Bapak. Ada yang 7 miliar, 10 miliar. Jadi masyarakat di kota itu tidak terlalu pusing dengan uang. Ini orang yang mencari uang sebenarnya bisa bikin acara-acara kepala di bulan masyarakat dan nanti kita fasilitasi dengan acara-acara kelembagaan ada pengadilan ada apa-apa yang dimana. Sekarang kan menurut itu tidak ada, sudah habis penggunaan. Jadi pemerintah mendorong ada yang bisa dibantu sehingga orang bisa membuat kegiatan-kegiatan itu dengan kewenangan ada. Itu maksudnya. Jadi kalau masyarakat itu banyak uang di kampung-kampung itu uang banyak. Jangan minta menurut bagian. Untuk menyumbang itu masyarakat tidak menyumbang ya. Untuk ya kalau uang supaya menyumbang
Ya, itu mungkin yang utama yang saya sampaikan. Menyangkut kota sudah nanti saya coba menjawab tentang dari hibah untuk organisasi ini yang biasanya itu ada di Kesma provinsi. Mungkin yang paling penting itu kita harus pastikan bahwa organisasi ini sudah punya syarat-syarat yang ada, masukkan ke Kesma, terus kita coba kawal dia sampai ada SK gubernur. Sekarang perlu beberapa organisasi semacam ini yang akan menerima dari hibah setiap tahun. Dengan dasar SK itu baru dana hibah itu diberikan. Untuk kawal itu memang perlu ada upaya-upaya, ada teman-teman yang harus datang komunikasi dengan biro hukum, dengan Kesma, provinsi dan lain-lain. Dan saya pikir tidak susah, bisa kalau kita mau kerja untuk saudara ini pasti ada dana hibah. Di kota kita ada tuh untuk dana hibah untuk organisasi. Di kabupaten juga pasti provinsi juga. Apalagi organisasi semacam ini perlu didukung. Ya, kalau ada surat kita sama-sama kawal. Pak Ketua kita kawal untuk depan. Terus kita minta lagi kalau mungkin ada uang. Mudah-mudahan nanti ya ini hal-hal itu yang kadang-kadang kita awal terus dan Kesma mungkin ada surat yang dari kami dokumen dan lain-lain terus ini di setiap tahun ada hibahnya untuk organisasinya. Ya, mungkin yang terakhir dari saya sebelum kita ini bahwa tadi Pak saya sampaikan bahwa soal kepentingan kita bukan hanya di gubernur, wali kota atau bupati, tapi sektor seperti ini. Ya, berarti kita sehingga harapkan kita kemudian mungkin ini kita dorong sebenarnya kan soal harga diri, soal martabat, soal identitas itu bukan di bupati, di sektor itu. Karena di sektor itu setiap orang datang, masyarakat datang taksi, ada ibadah di rumah, ada orang sakit, ada itu tidak ada di bupati, dia terus dari situ dia dapat. Ya, di motor ojek ke situ gitu. Saya alami 1 tahun saya di atas saja begitu. Dan ini bukan soal wali kota, bupati atau gubernur. Di sektor itu, di situ kita punya poin. Harga diri kita di situ. Harga diri. Silakan saja lagi wali kota, gubernur atau destinasi atas. Karena itu ada acara politik dan perjanjian politik dengan pendukung-pendukung koalisi. Tapi untuk sektor itu harga diri kita, martabat kita. Kalau kita goyah sedikit juga, orang lain akan atur. Otsus itu akan atur. PPB lagi akan atas. Cara pembangunan ini kampung sana tapi bisa kesembilan. Karena kita dimakan dan saya di situ tapi kedisiplinan dengan berbagai alasan. Jadi itu poin saya di situ. Yang kedua, kota kita sedang berbikin pada otsus. Pada otsus kita dorong DPR sudah bahas. Jadi semua akan dibuat oleh pemerintah. Sehingga kita juga mendorong kalau boleh wakil wali kota atau bupati ini dari orang asli Papua. Tapi itu kita belum dapat rujukan yang dibuat undang-undang juga di atas. Tapi saya juga mendorong teman-teman dari bupati
kabupaten dan yang lain kita sama-sama berpegang dengan OSIS. Karena OSIS yang kita punya ini global dan kita politikan di bawah sehingga kita bisa proteksi kampung kita, kampung kita, menjual kita dan semua tanah kita bisa proteksi dalam undang-undang tertentu. Kalau kita tidak buat, itu tidak bisa. Nanti dimainkan undang-undang itu. Seperti yang penjelinya, dan penjeli saya kasih gambaran dari Bapak Ibu Saudara. Penjeli bisa memberikan foto penjeli. Kalau kita tidak baca, kita ini yang penjeli kita sudah membawa kita ke arah yang berbeda. Kalau kita kritis, kita minta yang penjeli. Orang ada atau lembaga itu minta yang penjeli. Kita bahas daripada kabupaten itu. Dan arahnya kemana? Jadi kita bisa ambil poinnya di situ. Artinya kita bicara di atas, dan dia tahu di bawah. Kalau di kota kalian begitu, dan kita mulai memberikan koreksi kepada yang terjadi sedang Bapak Kota dan Bapak Wakil sekarang. Ya, mungkin evaluasi, ada poin dan terus masyarakat adat perlu dimasukkan. Proteksi itu berarti kita sehingga masyarakat ini harus dikawal. Ya, itu Pak Ketua, buat saya dua saja. Satu dengan dekret kedua dengan kabupaten kota perlu buat beberapa proses. Kita kerja dengan kita punya tahu kata DPRK itu. DPRK itu kan mereka buka mobil kita di sini. DPRK di kota di 9, kabupaten di 4. Kita punya orang-orang kita. Kamu perjuangkan dengan sehingga kalau kita sudah mulai, mudah-mudahan sebelum lalu sudah ditopi berkali. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Sekian dari para singkat dari Wakil Pemerintah Bapak Staf Ahli Papua dan Bapak Asisten 1 Pemerintah Kota Jayapura. Kita tadi segmen terakhir. Ya, baik, terima kasih dari Bapak. Sebelum saya berapresiasi kedua penyanyi kita, tadi Bapak Yoko ada tentang jalan jadi saya kasih waktu 2 menit Bapak Yoko dulu. Saya dalam dapur jabatan politik, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur itu semua itu jabatan politik. Yang paling penting itu sekda. Ketua kita, ketua mata ini sebelum pemilihan wali kota, pemilihan sekda gubernur, sekda provinsi, dia sudah buat di grup harus orang asli itu jati diri. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih. Klarifikasinya begini, ya. Ini penting sekali. Tadi 2 kali sebelum jadi nanti kita tim ya beberapa orang kita akan angkat di pers. Penting sekali soal sekda, baik di kota, kabupaten maupun di provinsi. Klarifikasi saya terkait dengan dana otsus. Saya katakan afirmasi, proteksi, partisipasi dan empowerment. Partisipasi, afirmasi itu pendidikan juga saya baru-baru ke Australia pada Februari kemarin, kemudian saya cek di Amerika juga, waktu anak-anak kita luar biasa. Dari kota yang paling banyak luar biasa anggaran untuk itu afirmasi. Kirim anak semua kuliah, bukan kira-kira. Saudara-saudara kita anak gunung itu paling banyak, luar biasa. Otaknya bagus-bagus, hanya saja tidak bisa menghubungi dalam hati. Kita ada ini bergerak sendiri bergerilya. Makanya mereka lebih banyak datang alasannya memang nanti kerja di mana? Di kementerian, di provinsi, di kabupaten, apa kata saya? Karena tidak menghubungi. Nah, itu yang saya mau klarifikasi. Ini harus masyarakat adat yang mengakomodir, artinya membuat program-program silakan masuk nanti kita sosialisasi di tengah masyarakat ini jawabnya. Kemudian yang kedua, proteksi dan partisipasi di provinsi lain tidak ada
dengan DPK yang 8 kursi ada. MRP tidak ada, hanya di sini. Itu namanya proteksi dan partisipasi politik sesuai dengan pasal 18 B Undang-Undang Pasar 5 Parlemen. Ya kan? Itu sudah bagus. Tapi segala sesuatu yang saya tiga poin pilar ini berjalan. Tinggal pemberdayaan. Pemberdayaan itu ada itu ada proses ini harus diajar. Kalau kemarin sama kita desain sesuatu, anak-anak yang ada di luar bikin programnya supaya bisa sesuai dengan aturan undang-undang yang berjalan di negara ini, supaya ada ini tidak keeleran masyarakat di kampung tidak keeleran. Berterima kasih kita itu semua buat orang tidak bermobil di kota. Tapi tidak sebenarnya tidak bermobil tapi masyarakat sejahtera itu di kampung. Bapak anak yang punya bagaimana sistem pengawasan anak-anaknya, bagaimana faktornya itu tidak ada konsepnya. Itu yang saya katakan perlu partisipasi, perlu proteksi dan empower untuk berbayar. Jokowi waktu 2014 resmikan pasal Mama Papua sampai hari ini yang isi bukan Mama Papua karena tidak ada skill. Itu yang disebut dengan pemberdayaan. Nah, fungsi pemberdayaan kan kita harapkan pemerintah semua nanti jadikan proyek termasuk dana khusus termasuk di konstruksi. Mohon maaf, dana perusahaan saya bekerja di Kera, sudah kerjakan jalan 20 tahun, 20 km, dana dari tahun 2020 dari khusus sampai detik ini belum dibayar. Sekarang perkan pemerintah kalau lihat di PR saat itu, kemudian laporkan ke Busman, sekarang mereka dapat tax. Artinya saya katakan, kalau dana khusus dipakai untuk konstruksi, bahayanya apa? Jadi kalau sektanya masalah kasus korupsi, masalah ini, itu diperas. Habis dana khusus berlari ke proyek-proyek yang bukan milik orang asli. Terima kasih itu, terima kasih. Tadi dari Bapak Yoku, saran masukan. Ya, terima kasih Bapak Yoku, 5 kepala daerah, tapi yang hadir 1 dari Kota Jayapura. Kita bersyukur bisa ada dengan kita, dan tadi di jadwal kita harusnya ada Pangdam dan Polda, tapi sudah terlewat oleh Bapak, dan kita akan masuk hari kedua besok itu MRP dan DPRP DPRK. Jadi kita harap MRP besok harus ada dan DPRP DPRK. Ya, dari 2 pemateri hari ini ada banyak rekomendasi yang kita sudah bisa dapat, dan besok juga kita akan bentuk tim. Kalau tidak sore ini, besok tim ini akan merumuskan, dan hasil seminar ini kita akan ke Gubernur dan Pak Bupati dan 1 Wali Kota, dan juga kita akan bawa ke Jakarta ke Presiden. Jadi pikiran-pikiran bagus tadi sudah sampaikan semua. Mungkin ada yang belum sampaikan. Nanti setelah ini kita makan dulu Bapak. Kita kasih waktu buat kita bersenior dengan kami. Ada beberapa orang yang ada ini, kita beberapa rekomendasi. Bapak Kiai ada, Bapak Yoku, Bapak gue, ada di belakang tadi, abang 2 di belakang sana. Ya, nanti kita bikin beberapa rekomendasi yang mungkin tadi belum tepat. Kita bikin dan kita akan bentuk tim nanti. Yang berikut apa yang disampaikan dari Kota Jayapura untuk Sekda, itu juga dalam seminar ini juga termasuk rekomendasi. Karena ini kan masuk PLT provinsi dan kabupaten. Jadi Sekda yang aku semua. Jadi terima kasih, pikiran yang bagus. Jadi kalau hari ini kita punya anak kami dari Kota Jayapura yang ada di kita ini, Pak Murauje, ya kita bisa langsung dorong hari ini. Besok Pak Efek Murauje, ya itu masuk dalam rekomendasi kita.
Itu juga rekomendasi. Terima kasih Bapak Ahli, mewakili Gubernur sudah ada ini usulan kita dari seminar ini. Juga untuk otsus, untuk Perda Perdasus juga pihak-pihak kita, kabupaten kota kita akan masukkan dalam rekomendasi nanti untuk otsus ada pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Itu bicara otsus di sana. Jadi yang duduk di situ juga harus anak-anak Papua yang tahu dia punya kebutuhan masyarakatnya. Itu juga masuk rekomendasi. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi anak Papua harus sesuai dengan otsus. Kesehatan harus anak Papua. Ekonomi anak Papua. Infrastruktur PU anak Papua. Supaya kasih pekerjaan kita pada anak Papua kerja. Karena itu otsus amanat otsus. Dan dulu di kepala harus anak-anak Papua. Itu masuk rekomendasi kita untuk kita dorong. Kita tanya ke belakang dulu, konsumsi siap atau belum? Kalau sudah, kita makan dulu baru kita kasih prosedur yang ada. Kita usulkan beberapa rekomendasi dan kita tunggu. Besok baru kita lanjut. Kita tunggu dari NRP dan DPR besok datang. Karena orang dulu karena kita. Begitu, jadi mungkin hari ini tidak datang, misalkan besok bisa datang. Baik, sebelum ditutup, saya atas nama Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi luar biasa kepada panitia dan tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama Indonesia yang telah melaksanakan ini. Baiklah, kita diskusikan dan bersama-sama dan memang Bapak Ketua Dewan Adat, Ketua Panitia di dalam undangan disampaikan tadi itu untuk membuka cara sekali kalau sudah dikasih menjadi narasumber hari ini, sehingga semua informasi yang kita terima tadi ini informasi yang selama puluhan tahun kita saya bekerja sebagai aparatur sipil negara, saya dan para asisten kita sudah lama bersama-sama kerja di kabupaten, di kota, saya di provinsi. Kemudian lebih dari kurang dari apa yang kita sampaikan tadi, kalau misalkan kemudian hari ada kesempatan yang akan dilakukan lagi, mungkin akan kita konfirmasi kepada 4 bidang yang tadi kita sampaikan itu mungkin lebih secara lengkap datanya dan seterusnya. Yang ketiga terkait tentang proses reformasi jabatan seperti yang disampaikan oleh di belakang, termasuk sekda dan lain-lain, saya kira itu sudah secara regulasi itu sudah ada proses tahapan dan sudah ada di situ bagaimana seseorang bisa dipromosi dan seterusnya sudah tinggal dari hasil diskusi yang disampaikan hari ini atau apa yang diusulkan oleh asisten satu itu disiasatkan untuk dilakukan oleh peserta seminar hari ini. Dan sekarang ini terkait itu saya tidak berkomentar karena kebetulan saya menangani kepegawaian itu kurang lebih 15 tahun. Mengurus tentang itu dari secara teknis sangat memahami sekali prosesnya. Sehingga kalaupun ada kesimpulan atau kalau ada apa namanya
kepada pimpinan bersama. Tapi kalau saya secara pribadi mekanisme secara undang-undang itu sudah ada, dan itu kewenangan ada pada PPK. Kalau itu di kabupaten kota, di kota berarti itu ada di wali kota. Keputusannya ada di wali kota. Ini melakukan seleksi dan seterusnya, hasilnya dilaporkan kepada wali kota yang menentukan. Atau kalau itu di provinsi ada tim yang sudah ditetapkan, tim itulah yang melaporkan kepada gubernur kewenangan untuk menentukan. Jadi hak prerogatif itu ada di wali kota tempatnya kepada gubernur. Karena mekanisme secara mudah sudah. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian kita kalau ada yang kurang, itulah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ali. Jadi dalam jadwal ini Bapak Gubernur membuka acara dan menyampaikan materi. Jadi Gubernur itu sangat jalan. Ya, jadi tadi pagi Bapak ini sudah ada di ruang tempat Bapak. Bapak sudah di mobil tapi kita tidak tahu. Nah, jadi abang wartawan ini bilang mewakili Gubernur sudah ada. Bapak jam 8 sudah ada. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, kita berapa orang yang ada, kita jalan. Tapi karena kita tidak tahu sampai jam berapa waktu 10 itu baru kita mulai. Tapi kalau bisa besok kita agak pagi bisa ya, Bapak Dorang. Jam 8 sudah di sini, setengah 9 kita mulai. Nah besok kita bicara banyak karena dengan MRP dan DPR. Besok itu kesimpulan terakhir. Iya. Jadi untuk seminar tahun depan kita bentuk penelitiannya dari sekarang. Jadi tahun depan itu sampaikan langsung di slide. Jadi kalau panitia dikatakan bentuk-bentuk dari jauh hari, dari bapak-bapak yang ada di sini ini langsung kita bentuk panitia, masuk dalam tim dan panitia. Jadi begitu. Jadi ini kita tidak main-main, ini kan 12 tahun. Kalau tinggal diam-diam semua. Nah, jadi kita anak-anak itu yang di belakang kita itu lihat kita. Orang tua itu bicara apa ini? Tadi seperti yang satu ada bicara ini umur sudah 60, tinggal berapa tahun sudah 70. Berapa lagi sudah? Anak-anak kita besok itu kita bicara hari ini. Kalau bapak nak berbicara hari ini, bapak jangan tinggal. Bapak harus pergi dulu langsung. Ya, jadi terima kasih buat kita punya dua orang hebat yang Tuhan utus hari ini bisa datang dengan kita, Bapak Astafahli dengan Bapak Satu. Itu yang jadi dalam pikiran kita. Kita orang tapi ini paling baik sudah. Hati paling mulia sudah. Karena kita ini provinsi hidup. Kita ini orang tua. Jadi kita di Tabi ini bilang Mondopolo, dia punya hati besar masyarakat. Jadi kita punya hati ini untuk tanah Papua. Seperti kita sedang usulkan pemekaran wilayah. Dan kita orang Tabi yang usulkan biar kita punya saudara di wilayah lain juga merasakan kemajuan, kesejahteraan. Dan tinggal satu wilayah lagi, Papua Utara, dan waktu dekat harus segera. Jadi jangan bicara-bicara merdeka. Merdeka dalam Tuhan. Tadi kita sudah bapak, dorong bapak perjanjian putar keliling di Jericho itu 7 hari. Dorong puji-pujian dan tembok itu runtuh. Tabut perjanjian ada dalam hati sekarang. Hati-hati sudah semua siap untuk kamu kasih roboh itu tembok Jericho. Tembok Jericho masih berdiri. Jadi orang-orang Tabi yang ada sekarang ini punya hati mulia. Besok datang lagi supaya
tembok biru yang ada ini kita masuk dulu. Jadi tabut itu ada di hati masing-masing Bapak Ibu. Tabut perjanjian yang dulu Israel itu tidak hilang, dia ada masuk di kita berhati. Jadi merdeka dalam Tuhan dulu. Tadi pendeta jawab semua. Merdeka dalam Tuhan dan pembagian wilayah adat masing-masing atur maju. Sudah siap dulu baru kami minta merdeka. Atur masing-masing siap. Jangan sampai merdeka terus masing-masing cari jalan. Wilayah adat masing-masing siap. Kampung masing-masing siap. Pemekaran. Kita ada berdoa untuk Indonesia tidak? Ada berdoa. Berdoa untuk Indonesia. Jangan kasih kutu terus, berdoa kasih berkat. Karena Tuhan pakai Indonesia untuk Papua ini. Bukan tugas kita pendeta dan hamba Tuhan saja. Berdoa. Semua orang Papua baru 2,5 juta. Yang lain tambah itu dari 4 juta hidupnya. PNG sudah 15 juta, sudah 15 juta. Berdoa untuk itu lagi. Tuhan kasih tambah-tambahkan orang Papua. Kita dengar orang Papua hari ini satu meninggal karena ditembak, hari ini meninggal karena miras. Sudah berkurang. Jadi seminar ini kita ramadakan dari kekurangan, keterbatasan dan ketidakpastian. Jadi orang bilang seminar ini apa lagi yang mikir? Tapi kita coba saja ingin memperingati Yesus ini dengan 2-3 orang yang ada. Di mana 2-3 orang hadir, Tuhan hadir. Tuhan utus orang-orang yang punya hati untuk bisa datang. Jadi bapak-bapak dong ini Tuhan sudah utus untuk datang. Bapak Ibu yang ada di pemuda, Bapak As Tapahli, Bapak As 1. Dan pulang kita hubungi MRP, DPRP, DPRK. Kalau bisa DPRK khusus yang besok bicara. Dorang sudah duduk di situ. Dorang duduk bukan untuk dorang berdiri. Dorang duduk untuk karena kita. Jadi begitu. Mungkin konsumsi di belakang masih kan siap. Ini bukan makan siang atau makan sore. Sebentar kita makan dan kita bikin beberapa rekomendasi baru. Kita pulang. Dan juga satu yang tadi kita sudah usul, pembinaan. Karena pembinaan ini kita sudah usul dari 2023. Semua paguyuban, tapi ini kita pertemuan di Bepura. Beberapa paguyuban ada di Jayapura, Papua ini, semua dari Aceh sampai Papua. Nah, kita sudah bicara. Dewan Presidium ini, tapi orang-orang tua ya, ada gereja perempuan. Nah, kita sudah bawa aspirasi masyarakat. Jadi pemerintah perhatikan apa lembaga ini supaya besok kalau kita bikin kegiatan dananya sudah ada. Mungkin itu yang satu yang kita usul. Bapak Tapahli, Jenderal Polres, Bapak Gubernur, kalau ada kita punya surat masuk, Bapak Gubernur sudah tahu hari ini kita ada berjalan. Supaya tahun depan saya nyatakan, kalau kita bikin yang besar lagi tahun depan, ya Gubernur, Bupati, MRP bisa hadir. Kalau hari ini tidak hadir, tahun depan bisa hadir. Ya mungkin itu bisa kami sampaikan. Kita bisa istirahat sebentar sambil tunggu makan. Nah, sebelum pulang nanti
kita punya senior ini berapa orang, ya nanti kita tampil untuk berikan pikiran-pikiran. Demikian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Staf Ahli dan Bapak Asatu Kota dengan yang berkati dalam tugas pekerjaan, pelayanan dan dalam hidup keluarga dan terus menyertai dan berkati. Demikian, terima kasih. Baik, Demikian tadi kita semua sambutan terakhir dari Ketua Panitia Bapak. kita telah berada di gedung rencana, kita telah di panitia telah siapkan makan siang, orang untuk mendoakan terima kasih yang kami sampaikan oleh panitia. Nanti ada satu sesi terakhir yaitu foto bersama. Jadi setelah kita doa langsung ada foto bersama. Cipta langit dan bumi, hari ini kita boleh melaksanakan seminar publik Otsus yang ke-24 tahun. Boleh berjalan berlangsung dengan baik, dihadiri oleh para petinggi Provinsi Papua yang diwakili Tuhan, Asisten 1 dan Tuhan. Kedua hamba ini dalam tangan kuasa Allah yang Maha Kuat. Mulai dari pagi jam 8 mereka boleh hadir. Kami percaya Allah sudah hadir bersama dengan kami. Kami bersyukur betapa hebat kuasa Allah pada hari ini, walaupun sebilangan sedikit. Tetapi Matius berkata, 2-3 berkumpul atas namaku, aku ada. Dan Tuhan sudah ada, Tuhan sudah hadir. Kami berdoa menyerahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Sesi pertama sudah selesai dan 2 hari 27 dan 28 kami taruh semua dalam tangan kuasa Allah. Biar bekerja mendatangkan kebaikan atas seminar hari ini dan besok. Kami juga berdoa untuk seluruh 7 wilayah ada seluruh anak-anak semua dalam tangan kuasa Allah. Kami minta Tuhan turunkan kesatuan hati untuk mereka membuka mata, membuka telinga dan membuka hati untuk kepentingan Papua. Oleh sebab itu, apa yang kami dengar dari kedua hamba-Mu, para petinggi yang hadir, mereka boleh berbicara, kami sudah dengar, dan Tuhan campur tangan atas semua yang mereka sudah sampaikan. Bahkan laki-laki tadi yang hadir perintah atas negeri kami, atas suku-suku kami yang ada di tanah ini. Berikan mereka kekuatan. Taruhlah laki-laki untuk mereka berdiri teguh dan kokoh menghadapi situasi keadaan Papua ini, Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Dari awal pertengahan sampai akhir, sebelum kami menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan, Allah cicipi, Allah kuduskan, sucikan setiap makanan minuman Tuhan. Sebelum kami menikmati, tangan Tuhan yang berkuasa itu dapat mencapai agar kami makan minum dapat dikuatkan di dalam tubuh Tuhan. Kami juga berdoa Ketua Panitia Bapak Herman yang tetap kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat dan marifat. Bahkan Ketua Depmata Bapak Ismail Lebri sebagai Ketua atas 7 wilayah adat, kami percaya Allah yang memilih, Allah yang membahagia, Allah yang mengatur. Sebagai kopini Daud atas tanah ini, biarlah hikmat dan marifat terus ada padanya. Terima kasih Tuhan, berkati para petinggi kami yang hadir siang hari ini. Kiranya berkat Allah turun atas kedua hamba-Mu, kami semua yang hadir. Rata-rata kami sudah diberi dalam firman Allah dari Yosua 3 ayat 1
Sabar. Aman. Oke, kita mulai ya. Izin Bapak Ibu 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. Izin salam tangguh tangan kepala di depan. Izin Bapak Ibu 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. God bless. Oi. Oh masih ada kah? Oh ya. 1 2 3 1 2 3. Izin Bapak, kita bikin video, ada video yel kah? Terima kasih buat seminar publik hari pertama hari ini, dan kita akan lanjut pada seminar publik hari kedua besok Jumat 28 November 2025. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. God bless. Demikian tadi kita sudah ikuti rangkaian kegiatan kita untuk hari ini. Dari pagi sampai dengan sore hari ini sudah kita mengikuti sesi dari pemaparan materi sampai dengan sesi tanya jawab tadi sudah kita ikuti, dan kita masuk di break untuk di segmen berikutnya. Tadi kita sudah bisa melihat bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang positif terkait dengan seminar publik otonomi khusus yang rencana akan dilaksanakan dalam 2 hari, tanggal 27 dan 28 November 2025. Semoga informasi yang kami sajikan di channel YouTube kami ini membawa informasi yang penting dan bermanfaat untuk Bapak, Ibu semua dan para pemirsa semuanya. Izin. Ya. Kita akan bertemu kembali dalam laporan dinas dan kegiatan dinas kami berikutnya, dan salam hormat buat seluruh masyarakat Papua yang saat ini bisa menyaksikan liputan kami di channel YouTube kami. Remai, Oi, Wanyambe. Thanks for watching. God bless you all.